rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Oktober 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,50%. Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah perkiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut melalui berbagai langkah berikut ini. Pertama, melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas dan kebijakan moneter yang akomodatif. Tiga, melanjutkan kebijakan makrobudensial akomodatif dengan mempertahankan pertama, rasio countercyclical capital buffer CCB sebesar 0%. Rasio intermediasi makrobudensial RIM pada kisaran 84 sampai 94%. Saya ulangi, kisaran 84 sampai 94% dengan parameter disinsentif batas bawah sebesar 80%. Untuk berlaku 1 September sampai dengan 31 Desember 2021 dan 84% sejak 1 Januari 2022. Serta rasio penyangga likuiditas makrobudensial PLM sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6% dan rasio PLM syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%. Keempat, melanjutkan pelonggaran ketentuan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Berlaku efektif 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Kelima, melanjutkan pelonggaran rasio loan to value atau financing to value LTF, FTF, kredit dan pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti, baik rumah tapak, rumah susun, serta ruko rukan. Bagi bank yang memenuhi kriteria NPL, NPF tertentu dan menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Berlaku efektif 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Keenam, memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan pendalaman asesmen transmisi SBDK dan suku bunga kredit baru per sektor dan subsektor ekonomi. Lebih lanjut dapat dilihat dari lampiran siaran pers ini. Ketujuh, menetapkan implementasi BI Fast tahap pertama mulai minggu kedua Desember 2021 dengan kebijakan penyelenggaraan yang mencakup kepesertaan, penyediaan infrastruktur, batas maksimal nominal transaksi, serta skema harga yang akan diumumkan pada tanggal 22 Oktober 2021. Kedelapan, memperpanjang masa berlaku kebijakan kartu kredit untuk batas minimum pembayaran kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan
sampai dengan 30 Juni 2022. Penurunan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit sebesar 1% dari outstanding atau maksimal Rp100.000 sampai dengan 30 Juni 2022. Kesembilan, mengakselerasi implementasi penggunaan local currency settlement LCS dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan negara mitra dengan memperkuat sinergi bersama pemerintah, KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, perbankan, dan dunia usaha. Kesepuluh, memperluas dukungan kepada pemerintah dalam memfasilitasi promosi investasi dan perdagangan dengan negara-negara mitra utama. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Pemulihan ekonomi global terus berlanjut, namun lebih rendah dari perakiraan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang lebih rendah dari perkiraan sejalan dengan dampak kenaikan kasus varian Delta COVID-19 serta gangguan rantai pasokan dan energi global. Di sisi lain, pemulihan ekonomi Eropa lebih tinggi sehingga menahan perlambatan ekonomi global. Kinerja sejumlah indikator dini seperti Purchasing Managers Index (PMI), penjualan eceran, dan keyakinan konsumen secara umum melambat pada September 2021. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia merevisi pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 yang semula 5,8% menjadi 5,7%. Perbaikan ekonomi domestik juga tetap berlanjut. Pada triwulan 3 2021, kinerja perekonomian diperkirakan terus membaik, didukung kinerja ekspor yang tetap tinggi, serta aktivitas konsumsi dan investasi yang kembali meningkat sejalan pelonggaran pembatasan mobilitas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan terus membaik hingga triwulan 4 tahun ini, sehingga secara keseluruhan tahun 2021 tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia, yaitu pada kisaran 3,5 sampai 4,3%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diperkirakan juga akan terus membaik, didorong oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, kinerja ekspor yang tetap kuat, pembukaan sektor-sektor prioritas yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan tetap baik. Transaksi berjalan pada triwulan 3 2021 diperkirakan kembali mencatat surplus, didorong oleh surplus neraca perdagangan yang meningkat menjadi 13,2 miliar dolar Amerika Serikat, tertinggi sejak triwulan 4 2009. Kinerja tersebut didukung peningkatan ekspor komoditas utama seperti CPO, batubara, kimia organik, dan biji logam di tengah kenaikan impor, terutama bahan baku, seiring perbaikan ekonomi di domestik. Pada triwulan 3 2021, aliran investasi portofolio mencatat net inflows sebesar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Aliran investasi portofolio tersebut juga terus berlanjut dari tanggal 1 Oktober 2021 hingga 15 Oktober 2021 yang mencatat inflows sebesar 0,2 miliar dolar Amerika Serikat.
Posisi cadangan devisa pada akhir September 2021 meningkat menjadi sebesar 146,9 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 8,9 bulan impor atau 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta melampaui standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kedepan, defisit transaksi berjalan diperkirakan akan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, menjadi di kisaran 0 sampai 0,8% dari PDB pada 2021. Dan diperkirakan juga akan tetap rendah pada tahun 2022, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal Indonesia. Nilai tukar rupiah menguat sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit menurun. Nilai tukar rupiah pada 18 Oktober 2021 menguat 1,44% secara point to point dan 0,33% secara rata dibandingkan dengan level September 2021. Penguatan nilai tukar rupiah didorong oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik, menariknya imbal hasil aset keuangan domestik, terjaganya pasokan falas domestik, dan langkah-langkah stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia. Dengan penguatan tersebut dibandingkan dengan level pada akhir tahun 2020, rupiah sampai dengan 18 Oktober 2021 mencatat depresiasi yang lebih rendah, menjadi sebesar 0,43% year to date dan relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti India, Malaysia, dan Filipina. Inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Indeks harga konsumen atau IHK pada September 2021 tercatat deflasi 0,04% month to month, sehingga inflasi IHK sampai September 2021 mencatat 0,80% year to date. Secara tahunan, inflasi IHK tercatat 1,60%, sedikit lebih tinggi dari inflasi Agustus 2021 sebesar 1,59% dan masih tetap rendah. Dengan perkembangan tersebut, inflasi diperkirakan berada di bawah titik tengah kisaran sasaran 3% plus minus 1% pada 2021 dan terjaga dalam kisaran sasaran 3 plus minus 1% pada tahun 2022. Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan TPID, guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran sasaran yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi likuiditas sangat longgar, didorong kebijakan moneter yang akomodatif dan dampak positif dari sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia telah menambah likuiditas atau quantitative easing di perbankan sebesar 129,9 triliun rupiah pada tahun 2021 hingga 15 Oktober 2021, di atas tambahan likuiditas yang telah dilakukan pada tahun 2020. Bank Indonesia juga melanjutkan pembelian SPN di pasar perdana untuk pendanaan APBN tahun 2021 sebesar 142,54 triliun rupiah hingga 15 Oktober 2021, yang terdiri dari 67,08 triliun rupiah
melalui mekanisme lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui mekanisme Greenshoe Option. Dengan ekspansi moneter tersebut, kondisi likuiditas perbankan pada September 2021 sangat longgar, tercermin pada rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK yang tinggi, yaitu 33,53%. Pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK tercatat 7,69% year on year, sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya sejalan dengan pemulihan aktivitas usaha dan konsumsi masyarakat. Likuiditas perekonomian juga meningkat, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit M1 dan dalam arti luas M2 yang tumbuh meningkat masing-masing sebesar 11,2% year on year dan 8% year on year. Suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang sangat longgar mendorong suku bunga kredit perbankan terus menurun. Meskipun langkah-langkah lebih lanjut perlu dilakukan agar suku bunga kredit perbankan terus menurun. Di pasar uang dan pasar dana, suku bunga pasar uang antar bank (PUAP) overnight dan suku bunga deposito 1 bulan perbankan telah menurun masing-masing 50 basis point dan 171 basis point sejak September 2020 menjadi 2,80% dan 3,28% pada September 2021. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan fungsi intermediasi perbankan mengalami perbaikan secara bertahap. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) (CAR) di perbankan pada Agustus 2021 tetap tinggi, yaitu sebesar 24,38%. Dan rasio kredit bermasalah non-performing loan (NPL) juga tetap terjaga, yaitu 3,35% secara bruto dan 1,08% secara neto. Intermediasi perbankan melanjutkan pertumbuhan positif, yaitu sebesar 2,21% year on year pada September 2021. Permintaan kredit membaik, terutama dari dunia usaha dan konsumsi, sejalan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit oleh perbankan juga melonggar seiring dengan menurunnya persepsi risiko, di samping sangat longgarnya likuiditas dan penurunan suku bunga kredit baru. Seluruh kelompok penggunaan kredit telah tumbuh positif, terutama kredit konsumsi dan kredit modal kerja. Kenaikan kredit yang lebih tinggi tercatat pada kredit kepemilikan rumah (KPR), yaitu sebesar 8,67%. 8,67% pada September 2021. Demikian pula pertumbuhan kredit UMKM meningkat menjadi sebesar 2,97% year on year, menunjukkan perbaikan lebih lanjut dunia usaha pada sektor UMKM. Bank Indonesia akan terus melanjutkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif yang mendukung untuk mendorong peningkatan kredit perbankan. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit pada tahun 2021 diperkirakan akan mencapai kisaran 4-6% dan pertumbuhan dana pihak ketiga pada kisaran 7-9%. Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung akselerasi ekonomi keuangan digital nasional. Berbagai program digitalisasi sistem pembayaran seperti perluasan QR Indonesian Standard (KRIS),
penerapan standar nasional Open API pembayaran (SNAP) dan reformasi regulasi, serta rencana implementasi Bank Indonesia Fast Payment (BI Fast) terus diakselerasi. Transaksi ekonomi keuangan digital tumbuh terus seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja secara daring. Perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking, perbankan digital. Nilai transaksi uang elektronik sampai dengan triwulan 3 2021 meningkat sebesar 45,05%, 45,05% year on year, menjadi 209,8 triliun rupiah. 209,8 triliun rupiah dan diperkirakan meningkat 38,75% year on year hingga mencapai 284 triliun untuk keseluruhan tahun 2021. Demikian pula nilai transaksi digital banking sampai dengan triwulan 3 2021 mencapai 46,72% year on year, menjadi 28.685,5 triliun rupiah dan diproyeksikan akan tumbuh 43,04%, 43,04% year on year, mencapai 39.130 triliun rupiah untuk keseluruhan tahun 2021. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial atau bansos, serta optimalisasi dan percepatan penyaluran bansos. Di sisi tunai, uang kartal yang diedarkan pada September 2021 tumbuh 10,4% year on year, mencapai 841,7 triliun rupiah. Bahwa komunikasi yang sangat baik, perkiraan US Treasury yang kemudian bisa kita takar secara lebih baik. Nomor 2, respon dari bagaimana kita melakukan stabilisasi nilai tukar dan bersama pemerintah stabilisasi SPN juga lebih baik. Itu nomor 2 dan itu yang terus kita lakukan dari bulan-bulan, terus kita lakukan. Kondisi fundamental kita lebih baik karena kondisi yang lebih rendah 0 sampai 0,8% dan cadangan devisa yang tinggi sekarang adalah 146,9 miliar dolar Amerika Serikat. Insya Allah akan membaik. Dan tentu saja pada waktunya akan kita umumkan berapa angka yang terbaru. Membaiknya dari mana? 1, ekspor terus membaik di tahun 2022. Kedua, tentu saja kondisi ekonomi, sektor-sektor ekonomi yang bergerak akan lebih banyak dan lebih besar. Dan yang ketiga tentu saja adalah dari sisi investasi juga akan meningkat. Tidak hanya untuk kebutuhan kenaikan produksi, tapi juga karena dampak positif dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nomor 4 adalah dari berlanjutnya stimulus. Bank Indonesia juga akan terus melakukan stimulus ekonomi, khususnya dari makrobudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar, dan juga terkaitan dengan inklusi ekonomi dan keuangan. Mengenai CDS, tentu saja apa itu CDS, Credit Default Swap, yaitu tentu saja mengindikasikan risiko risk premium dari pelaku investor global terhadap tentu saja bagaimana persepsi risiko terhadap global bond kita maupun berkaitan dengan domestic bond. Tentu saja ada faktor-faktor dalam negeri, ada faktor-faktor global. Mari kita lihat
faktor-faktor dalam negeri maupun faktor-faktor global tadi. Mana yang lebih dominan? Faktor-faktor domestik. Kita lihat tentu saja pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, demikian juga imbal hasil yang masih menarik dan juga arus investasi portfolio yang terus meningkat. Dengan demikian simpulannya ini kenaikan CDS lebih karena faktor-faktor global. Faktor-faktor global itu apa? Tentu saja berkaitan dengan tempo hari adalah kenaikan delta varian dan sekarang yang terjadi secara global adalah gangguan mata rantai pasokan dunia dan juga keterbatasan mengenai energi.